Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Farmasi Stikes Anasar. Sebelumnya kami dari kelompok 2 terdiri dari 5 orang: Afifah Rosyadah, Bintang Lestari, Telok Paiko, Muhammad Ilham, dan Sri Mariati. Di sini kami akan membahas tentang sediaan padat, khususnya pada sediaan kapsul. Oke, pertama-tama, apa sih pengertian dari sediaan kapsul? Bentuk sediaan padat, di mana suatu bahan macam obat atau lebih atau bahan inert lainnya dimasukkan ke dalam cangkang yang dibuat dari gelatin. Formulasinya, kapsul dari gelatin bisa lunak dan keras. Menurut Pharmacopoeia Indonesia edisi keempat, kapsul adalah sediaan padat yang terdiri dari obat dalam, cangkang keras atau lunak yang dapat larut. Cangkang umumnya terbuat dari gelatin, pati, atau bahan lain yang sesuai. Keuntungan dari kapsul: 1. Bentuk menjadi menarik dan praktis. 2. Tidak berasa sehingga dapat menutupi rasa dan bau dari obat yang kurang enak. 3. Mudah ditelan dan cepat hancur atau larut di dalam perut, sehingga bahan cepat segera diabsorpsi. Dari keuntungan pada sediaan kapsul pasti ada kerugiannya. Di antaranya, tidak dapat digunakan untuk zat-zat yang bereaksi dengan cangkang kapsul, tidak dapat digunakan untuk zat-zat yang higroskopis, lalu tidak dapat digunakan untuk zat-zat yang mudah menguap karena pori-pori cangkang tidak dapat menahan penguapan. Macam sediaan kapsul. 1. Berdasarkan konsistensi, ukuran dan kapasitas. Cangkang kapsul terdapat 8 macam ukuran kapsul yang dinyatakan dalam nomor kode, di mana 000 merupakan ukuran terbesar dan 5 ukuran terkecil. Untuk manusia 000, lalu 00, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan untuk hewan 10, 11, dan 12. Dua. Perbedaan kapsul keras dan kapsul lunak. Kapsul keras bentuknya hanya satu macam. Cara pakai peroral, tersedia dalam bentuk kosong, terdiri atas tubuh dan tutup, dan isi biasanya padat, dapat juga cair. Sedangkan kapsul lunak berupa satu kesatuan, selalu sudah terisi, isi biasanya cair, dapat juga padat, dan bentuknya bermacam-macam. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian kapsul keras dan kapsul lunak. Kapsul keras yaitu terbuat dari gelatin berkekuatan gel relatif tinggi atau dari pati. Bahan penyusun cangkang kapsul keras. Bahan dasar terdiri dari gelatin, gula sebagai pengeras, air 10-15%, dan bahan tambahan terdiri dari pewarna, pengawet seperti sulfur dioksida, pemburam seperti titanium dioksida, dan chlorine agent.
Ukuran dan kapasitas cangkang kapsul keras. Ukuran kapsul menentukan ukuran volume dari kapsul tergantung dari kapsul tersebut. Untuk manusia yaitu 0,0, 00, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan untuk hewan yaitu 10, 11, dan 12. Kapsul lunak. Kapsul lunak yaitu kapsul yang berskala besar. Kapasitasnya 1 sampai 480 milim, di mana 1 milim sama dengan 0,6 ml. Bahan penyusun cangkang kapsul lunak. Bahan dasar terdiri dari gelatin, bahan pelunak seperti propilen glikol, gula, dan air 6 sampai 13%. Dan untuk bahan tambahan terdiri dari pengawet, pewarna, pemburam, flavorin, dan penyalut enter. Nah, di sini ada contoh dari kapsul. Teman-teman bisa melihat sendiri perbedaan dari ukurannya. Untuk hewan itu lebih besar daripada manusia. Dan pada kapsul untuk mereka itu ujungnya agak mengecil agar bisa memudahkan untuk masuk melalui lumpur atau batu. Di sini juga ada berbagai bentuk kapsul seperti berbentuk rong, bulat, oval, lonjong, oblong, terus tube seperti tabung dan nis. Berdasarkan cara pemakaiannya, per oral yaitu obat yang dimasukkan melalui mulut. Itu seperti buyar, kapsul, tablet, ataupun sirup. Per rektal, cara pemberian obat yang dimasukkan melalui bibir, seperti suppositoria. Per vagina, yaitu cara pemberian obat yang dimasukkan melalui vagina, seperti jeli ataupun suppositoria. Dan topikal, yaitu pemberian obat secara lokal dengan cara mengoleskan pada permukaan kulit, seperti salep, lotion, ataupun krim. Berdasarkan tujuan pemakaiannya, kapsul digunakan untuk manusia dan untuk hewan. Kapsul mengandung zat warna yang diizinkan atau zat warna dan berbagai oksidasi besi, bahan opak seperti titanium dioksida, bahan pendispersi, bahan pengeras seperti sukrosa dan pengawet. Biasanya, bahan ini mengandung air antara 10 sampai 15%. Kapsul mengandung air sebesar 6 sampai 13%, berbentuk bulat atau silindris, disebut penis atau globule. Kapsul dengan cangkang lunak tidak digunakan untuk keperluan peracikan reseptif di apotek, tetapi diproduksi secara besar-besaran di dalam pabrik dan biasanya diisi dengan cairan. Kapsul yang bekerja lengkap dan umumnya berisi granula disebut spensil. Persyaratan sediaan kapsul terdiri dari 3 macam, yaitu 1. Keseragaman sediaan. Keseragaman sediaan terdiri dari keseragaman bobot dan keseragaman kandungan. 2. Waktu hancur. 3. Disolusi. Keseragaman ketersediaan terdiri dari keseragaman bobot untuk kapsul keras dan keseragaman kandungan untuk kapsul lunak. Kapsul berisi obat kering. Timbang 20 kapsul, timbang lagi 1/1, keluarkan isi semua kapsul, timbang seluruh bagian cangkang kapsul, hitung bobot isi kapsul dan bobot rata-rata tiap isi kapsul. Perbedaan dalam persen bobot isi tiap kapsul terhadap bobot rata-rata tiap isi kapsul tidak boleh lebih dari 2 kapsul yang menyimpangnya lebih besar dari harga yang ditetapkan oleh pewarna, dan tidak 1 kapsul pun yang menyimpangnya melebihi yang ditetapkan oleh Kolombi.
Waktu hancur. Menguji kapsul keras maupun kapsul lunak, waktu hancur perlu ditentukan untuk mengetahui waktu yang diperlukan oleh kapsul yang bersangkutan untuk hancur menjadi butiran-butiran bebas yang tidak terkait oleh suatu bentuk. Menurut Farmakope 4, untuk melakukan uji waktu hancur digunakan alat yang dikenal dengan nama disintegration tester. Uji disolusi. Untuk menentukan kesesuaian dengan persyaratan disolusi yang tertera dalam masing-masing monografi, persyaratan disolusi tidak berlaku untuk kapsul gelatin lunak kecuali bila dinyatakan dalam masing-masing monografi. Formula umum sediaan kapsul biasanya terdiri dari resep, bahan obat, bahan pembantu, MF Pulv, Dain Cup. Nah, bisa terdiri dari bahan obat padat, bahan obat setengah padat, dan bahan obat cair. Lima tahapan pembuatan kapsul. Yang pertama, pencampuran bahan. Yang kedua, pengecilan ukuran partikel. Yang ketiga, pemilihan ukuran kapsul. Yang keempat, pengisian kapsul. Dan yang terakhir, pembersihan kapsul. Pencampuran bahan. Bahan obat dicampur homogen dengan bahan pembantu. Proses yang sama seperti pada sediaan serbuk ada 4 cara, yaitu cara spatulasi, cara penggerusan, cara pengayakan, dan cara penggulingan. Selanjutnya, pengecilan ukuran partikel. Prinsip pada pengerjaan serbuk terdapat 2 cara, yaitu yang pertama cara penggerusan dan yang kedua cara pulverization. Lalu cara pemilihan ukuran kapsul. Yang pertama hitung bobot BO per kapsul, Miss XG. Yang kedua pilih cangkang kapsul dengan kapasitas bobot BO. Dan yang ketiga tara isi cangkang kapsul dengan bahan inert Miss YG. Lalu yang kedua, pengisian kapsul dengan alat, dengan memiliki satu metode, yaitu dengan mesin. Nah, dari gambar yang kami buat di PPT ini contoh dari mesin pembuatan kapsul. Yang terakhir, membersihkan kapsul. Yang pertama dengan cara kain kasa atau tisu kering, yang kedua dengan kain kasa atau tisu dibasahi alkohol, dan yang terakhir dengan NaCl granular. Tujuan membersihkan kapsul ini agar penampilannya bagus. Yang kedua, menghilangkan sisa BO di luar dinding kapsul untuk mencegah rasa dan baunya yang kurang enak dan rusaknya dinding kapsul. Caranya, letakkan kapsul di atas sepotong kain, bisa menggunakan linen atau wol, kemudian digosok-gosokkan sampai bersih. Terima kasih yang telah menonton video kami. Bila ada pesan, tinggalkan pada kolom komentar. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe.